Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah anak-anakku kelas 9. Hari ini kita diizinkan Allah diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran mapel PAI. Meskipun hari ini kita tetap belajar melalui daring anak-anak, tetap kita syukuri. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dan mendapat ilmu yang barokah, manfaat fitin untuk agama kita, wa dunya untuk dunia kita, wal akhirah dan untuk akhirat kita. Mari kita awali anak-anak dengan berdoa dulu, dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Saya saat ini juga sedang sakit. Mudah-mudahan kita yang sedang sakit diberi obat oleh Allah. Kita, keluarga kita semuanya, juga semua keluarga besar SMP Negeri 1 Prigen, apabila yang sakit, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan obat kesembuhan dan kita diselamatkan dari COVID-19. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapat rezeki yang halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala bencana penyakitnya. Ala hadhihi niyatis salihah biridhaka ya Allah syafa'atir rasul wa bika rahmati alaika wa ala khadrim sahabat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi sallallahu syamdul qadatina sunnatuhum بمشايخنا والسلام علينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Amin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, tetap semangat ya, meskipun kita masih belum bisa bertemu dalam kelas, kita masih daring anak-anak. Mudah-mudahan saya bisa mendampingi kamu belajar sampai lulus untuk kelas 9 ini. Meskipun kita jarang bertemu, mungkin kamu juga belum hafal dengan wajah saya karena kita jarang ketemu sudah lama ini ya, setahun setengah ini. Baik anak-anak, materi kita melanjutkan materi yang lalu tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat ya. Hari akhir itu nama lain hari kiamat, merupakan rukun iman yang kelima anak-anak. Ini di awal ini kamu saya tunjukkan gambaran pembelajaran kita ya, seperti di awal ini. Harapannya ketika meyakini hari akhir itu kita bisa mengakhiri kebiasaan buruk kita anak-anak. Hari akhir atau ketemu dengan kata kiamat itu dibagi dua ya, itu pelajaran yang minggu kemarin, yaitu kiamat sughra, kiamat kecil, dan kiamat kubra atau kiamat besar. Setelah terjadi kiamat ini ada beberapa peristiwa anak yang akan terjadi. Yang pertama dari yaumul barzakh atau alam kubur. Itu jika terjadi kiamat sughra, kita akan masuk ke yaumul barzakh untuk menunggu kiamat kubra. Setelah kiamat kubra terjadi, maka urutannya adalah yaumul ba'ats, yaumul hasyr atau yaumul mahsyar, yaumul mizan, atau yaumul hisab. Nanti ditentukan setelah melalui siratal mustaqim ada surga dan neraka. Nah ini mari kita pahami dan kita yakin kejadiannya sehingga bisa memunculkan sikap mulia yang paling bawahnya, mawas diri. Apa mawas diri itu? Kita berhati-hati anak dalam setiap perbuatan kita. Kita membiasakan perbuatan yang baik dan berusaha menjauhi perbuatan buruk. Karena semuanya nanti akan mendapat balasan dari Allah. Seperti itu ya, bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Kejadian kiamat kubur anak-anak. Kita akan fokus ke situ.
kemarin insya Allah sudah saya sampaikan ya di PDF itu tentang materi-materi kiamat sughra dan kubra, termasuk tanda-tanda terjadinya kiamat kubra. Anak-anak, kiamat kubra itu akan terjadi jika nanti ada beberapa alamat-alamat atau tanda-tanda. Insya Allah sudah saya sampaikan minggu kemarin, termasuk munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Imam Mahdi yang bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj, kemudian munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa yang akan mengalahkan Dajjal, terus matahari terbit dari arah barat. Seperti itu ya. Itu salah satu tanda terjadinya kiamat kubra. Dalilnya anak-anak kiamat kubra itu akan terjadi. Dalilnya yang pertama itu ada surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 7 anak-anak. Itu ya, bisa kita baca sama-sama, ta'awud dulu ya, kita sambil tadarus Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, wa anna as-sa'ata, dan sungguh hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha, dan sungguh Allah yab'atsu man, akan membangkitkan siapapun fil kubur, yang ada di dalam kubur. QS itu Quran surat Al-Hajj, garis miring 22 itu adalah urutan surat Al-Hajj, urutan ke-22, ayatnya ayat ke-7. Jadi ayat ini anak meyakinkan kita yang namanya kiamat as-sa'ah itu pasti akan datang dan tidak perlu kita ragukan lagi. Sudah banyak teori sudah. Siapapun akan meyakini bahwa bumi tempat kita ini pada saatnya nanti akan hancur dan tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafir, anak-anak. Orang kafir itu saat ini mencari bumi akan hancur, cari tempat lain selain bumi. Padahal besok ketika bumi hancur, bukan hanya bumi tapi alam semesta, anak-anak. Alam semesta ini akan hancur semuanya. Nanti di bawah ini ada gambar-gambar, kamu akan lebih jelas. Nah, ini ada beberapa ayat lagi yang mendukung kejadian mengenai hari kiamat. Digambarkan Allah begitu dahsyat pada surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Ini ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Artinya anak, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu ketika kiamat anak, manusia seperti laron yang berterbangan karena hantaman goncangan bumi yang begitu dahsyat anak-anak. Manusia itu seperti laron berterbangan, melayang-layang seperti itu. Masya Allah, menakutkan sekali. Watakunul jibalu kal'inil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kamu tahu bulu anak-anak dihambur-hamburkan seperti apa? Lu gunung jadinya seperti itu, hancur cerai-berai. Padahal kamu tahu apa isinya gunung itu? Batu, tanah, magma, lava. Masya Allah. Itu gambaran di surat Al-Qari'ah ayat 4 dan ayat 5. Itu dahsyatnya kejadian hari kiamat. Ada lagi di surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Allah juga menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, buminya bergoncang dahsyat anak-anak. Makanya manusia itu seperti laron berterbangan, tadi dijelaskan seperti itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan bahan-bahan berat yang dikandungnya. Lalu bumi itu akan memunculkan bahan-bahan berat, berhamburan gunungnya seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Itu gambarannya seperti itu, sekali menakutkan anak-anak. Sampai-sampai dalam sebuah hadis itu diceritakan apabila bumi digoncang dengan goncangnya dahsyat terjadinya kiamat itu, umpama ada orang yang sedang menyusui, seorang ibu menyusui anaknya. Kamu tahu kan, seorang ibu itu begitu sayang pada anaknya. Bahkan banyak kejadian ketika ada kebakaran, seorang ibu itu berusaha melindungi anaknya dengan mula anaknya meninggal. Anak-anak saking sayang pada anaknya, mungkin takut kejatuhan apa dari atas, dia lindungi anaknya sampai-sampai ibunya meninggal juga, anaknya akhirnya meninggal. Begitu sayang seorang ibu pada anaknya. Tapi nanti ketika kiamat terjadi anak-anak, seorang ibu yang menyusui anaknya, dia akan lupa dengan anaknya, tinggalkan begitu saja, dia lari ketakutan. Saking dahsyatnya kejadian hari kiamat. Bahkan orang yang sedang hamil pun karena kagetnya datangnya kiamat langsung melahirkan, dan anaknya ditinggal pun gak ditolak sudah. Saking begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat. Nah, itu kejadian kiamat kuburan anak. Ya Allah, itu sejelek-jelek orang yang akan mengalami kejadian kiamat kuburan itu. Baik, kita lanjut anak. Nah, sekarang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Ada peristiwa apa saja itu? Nah, ini yang pertama tadi saya jelaskan adalah alam barzakh atau yaumul barzakh. Yaumul barzakh itu dikenal dengan alam kubur, bukan kuburan anak-anak. Kalau kuburan itu tempat menyimpan jasad manusia yang telah meninggal. Tapi kalau alam barzakh itu alam gaib, tempatnya ruh orang-orang yang sudah meninggal dan nanti akan menunggu datangnya hari kiamat. Nah, alam kubur atau alam barzakh itu merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Jangan enak-enak, di alam barzakh itu sudah mulai kelihatan calon tempatnya di mana, seperti itu ya. Kalau perbuatannya baik ya nanti insya Allah ada di Raudhatul Jannah, taman surga, akhirnya akan lebih baik. Tapi kalau di alam kubur sudah ditanya malaikat, dipukuli malaikat karena amal kita jelek, naudzubillah, itu alamat nanti semakin sengsara orang itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari alam barzakh ini anak lagi, diselamatkan oleh Allah. Amin. Yang kedua ada yaumul ba'ats anak-anak. Yaumul ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Padang mahsyar. Adapun keadaan mereka bermacam-macam anak-anak sesuai dengan amal perbuatan selama hidup di dunia. Firman Allah ini di surat Yasin. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya. Siapa yang meniup sangkakala ini anak-anak? Malaikat Israfil. Pakai S ya, Israfil. Kalau malaikat Israel pakai Z itu pencabut nyawa. Kalau yang meniup sangkakala malaikat Israfil. Saya ulangi artinya. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Surat Yasin ayat 51. Seperti itu anak-anak. Itu adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kita lanjutkan anak. Yang ketiga ada yang namanya yaumul hasyar atau yaumul mahsyar. Apa itu? Adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar itu keadaan manusia sangat susah anak-anak. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ada 7 golongan yang akan mendapat lindungan Allah nanti di sini. Lain waktu insya Allah akan saya jelaskan. Yang jelas yang belum mahsyar ini, masya Allah, manusia bangun dari kubur dalam badan telanjang anak-anak, tidak berpakaian kecuali para nabi.
keluarga para nabi dan orang-orang yang cinta sebagai umatnya Nabi. Maka di sini cinta sama Nabi, ya, jangan menghina Nabi, agar kita nanti berpertolongan ya. Kita lanjut anak-anak yang keempat, yaumul mizan atau yaumul hisab. Arti kata mizan adalah timbangan anak-anak. Kalau mizan itu timbangan, hisab artinya perhitungan. Memang dua istilah ini memiliki makna yang hampir sama. Kalau yaumul mizan adalah hari ditimbangnya. Ingat ya, mizan timbangan. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Kalau yaumul mizan sebetulnya disebut juga yaumul hisab, tapi beda makna. Kalau yaumul hisab yaitu hari diperhitungkannya. Nah, hisab itu hitungan. Kalau yaumul hisab hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun amal yang buruk. Nah, pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah. Nanti Allah itu adil sekali anak-anak. Menurut timbang ini, amal yang baik akan kelihatan baik, yang jelek pun akan kelihatan jelek. Itu di surat Al-Qari'ah anak-anak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat baik, khairan yarahu, maka dia akan melihat amal baiknya itu. Ayat berikutnya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan orang yang akan berbuat jelek, meskipun sebiji zarah, dia akan melihatnya. Itu di akhir surat Al-Zalzalah namanya. Surat Al-Zalzalah. Jadi itu jelas ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik, dia akan meskipun sebiji zarah, sekecil atom dia itu berbuat baik, maka dia akan melihat kebaikan itu. Ya, makanya berbuat baik itu jangan ingin dilihat orang, jangan ingin dipuji, jangan ya. Kamu tahu kok kita berbuat baik, nah seperti itu. Jangan berbuat jelek pun begitu. Jangan karena gak ada orang kamu berbuat jelek, karena gak diawasi orang tua, gak diawasi guru, kamu sebebas-bebasnya berbuat jelek. Nanti gak boleh pacaran aja, berbuat maksiat, gak boleh minuman keras, masih minuman keras saja. Itu gak ada yang tahu. Allah tahu, maha tahu, Allah maha tahu. Apapun yang kita perbuat baik, sekecil apapun kita akan melihatnya nanti. Sekecil apapun berbuat jelek itu juga akan ketahuan oleh Allah. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, terakhir anak-anak, setelah ditimbang, dihisab, ada surga dan neraka. Ini adalah pembalasan dari Allah. Makanya hari akhir juga disebut yaumul jaza. Apa yaumul jaza itu? Hari pembalasan. Hati Allah itu maha adil. Allah itu memiliki sifat yang maha adil. Karena perbuatan manusia seluruhnya yang baik pasti akan diberi ridha oleh Allah dan mendapat pahala dari Allah, dan bisa akan dimasukkan surga Allah. Dan surga yang terbaik itu adalah surga Firdaus anak-anak. Surga Firdaus itu yang terbaik, tempat para nabi. Sebaliknya orang yang selalu berbuat jahat anak-anak, tentu akan timbangan buruknya semakin berat, dan dia akan mendapatkan yaumul jaza, balasan dari Allah juga berupa apa? Neraka. Neraka itu isinya siksaan semuanya. Penunggunya malaikat bengis-bengis, jahat-jahat, sangar-sangar, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita nanti dimasukkan surganya Allah anak. Amin. Nah, baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan mampu menambah keimanan kita kepada Allah. Nah, tugasnya nanti setelah ini akan saya kirimkan link berupa live worksheet. Nanti kamu lihat, kamu buka link worksheetnya. Di bagian paling atas itu ada kotak kuning, tulis namamu, nama lengkap, enter, lalu tulis kelasmu ya. Nah, setelah itu di setiap huruf, setiap angka ada 20 soalnya. Kamu kerjakan setiap kotak kuning itu tempat mengisi jawaban anak-anak. Ada jawaban A, B, C, D. Yang menurut kamu tepat mana, kamu ketikkan di kotak kuning itu. Kalau sudah selesai, klik finish atau selesai ya. Terus ada isian nama,
kelas kamu, terus paling bawah mapel PAI, lalu klik send atau kirim. Nanti kamu sudah klik send, pasti akan muncul nilai di paling atas. Dekat namamu ada nilai. Silakan nama itu di screenshot dan kirim ke grup tugas. Cukup sekian anak-anak pertemuan kita. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.